Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, thayyib. Langsung chat kehadiran ke ustazah ya. Bukan ke ustazah, ke sini. Sambil nunggu karena baru 9 orang nih. Yang bergabung baru 9 orang, 9 partisipan ya. Ya, nggak nambah-nambah ini 9 orang aja. Mana yang lain? Masya Allah. Aisyah Husni, Ardea, Arida Silvani, Jihan, Salsa Madina. Udah, itu doang. 1, 2, 3, 4. Sofi Magrina, Sofi Nabila, Tasya, Ainus. Ya, dan itu pun oke lah. Ya, bertambah 1 orang 10. Itu 10 sama ustazah ya, berarti baru 9 orang. Tadi 9 berarti baru 8 orang. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, minggu lalu kita sudah ke khabarul ahadil maqbul al-muhtaffi bil qara'in. Hadis ahad yang diterima yang disertai dengan penguat-penguat ya. Nah, lalu kita masuk ke ini juga sudah al-maqsadus tsani. Ini kan judul-judulnya nih. Nah, akan dibahas nanti di bawah-bawahnya. Kita masuk ke al-maqsadus tsani. Isma'na jayyidan ya akhwat. Al-maqsadus tsani. Al-maqsadul ulanya yang di mana nih? Al-maqsadul ula. Al-maqsadul ula itu ini pembagian ya, taqsimuhu bin nisbati lima ratibihi ya. Pembagian khobar yang makbul ya ditinjau dari derajatnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Ini al-maqsadul ula. Kalau kalian boleh balik ke halaman-halaman berikutnya, ke halaman-halaman sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ke al-maqsadus tsani. Taqsimul khabaril maqbul bin nisbati lil amali bihi au adamil amali bihi.
taqsimul khabaril maqbul bin nisbati lil amali bihi aw adamil amali bihi. Nah, khabar yang makbul, pembagian khabar makbul ya ditinjau ya atau dari sisi beramal dengannya atau tidak beramal dengannya. Jadi ini khabar ahad ya, khabar ahad ada yang makbul, ada yang mardud. Nah, jika dia makbul, ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Wal kalamu ala anwa'ihi fil muhawarit taliyati. Wal kalamu ala anwa'ihi fil muhawarit taliyati. Ya. Pembicaraan dari jenis-jenisnya ya akan dibahas pada uraian berikut seperti itu maksudnya ya. Pembahasan tentang jenis-jenisnya akan dibahas di pembahasan berikut. Yang pertama al-muhkam. Al-muhkam. Apa itu al-muhkam? Ini dia ya, ada di bawah. Salima minal mu'aradah, yang selamat dari pertentangan. Al-muhkam, hadisnya telah dihukumi karena tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan pada hadis tersebut. Ats-tsani, yang kedua, nanti ada ta'rif dari al-muhkam, Masya Allah. Mukhtalaful hadits ya, wa tsalits nasikhul hadits wa mansukhihi. Nasikhul hadits wa mansukhihi. Nah, jadi akan ada 3 pembahasan dari jenis-jenis khabar makbul yang ditinjau dari beramal dengan hadis tersebut dan tidak beramal dengan hadis tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Al-muhkam. Ma makna al-muhkam? Ta'rifuhu huwal hadithul maqbulul ladzi salima min mu'aradati mithlih. Salima min mu'aradati mithlih. Mithaluhu aktsarul ahadithi min hadzal naw'i. Ammal ahadithul muta'aridatul mukhtalifatu fahiya qalilatun jiddan bin nisbati limajmu'il ahadits. Sebentar ya. Abi di mana? Belum. Ya. Silahkan Arida Silvani iqra'i al-muhkam ta'rifuhu. Ya. Nah, misaluhu
limajmu'il. Naam. Ya. Apa itu muhkam? Ta'rifnya, pengertiannya adalah al-haditsul maqbul, ya, yang selamat dari perselisihan hadis yang semisalnya. Salima, selamat, min mu'aradati mithlih, dari perselisihan hadis yang semisalnya. Jadi hadis ini enggak ragu lagi, pasti diamalkan. Karena apa? Karena dia selamat dari perselisihan, hadisnya sudah sepakat. Nah, tidak ada pertentangan dan tidak ada perselisihannya. Contohnya, misal, nah, saking banyaknya ya, aktsarul ahadits min hadzal nau'. Kebanyakan hadis adalah dari jenis muhkam ini. Nah, itu maksudnya. Itu terjemahannya. Aktsarul ahadits min hadzal nau'. Kebanyakan hadis adalah dari jenis al-muhkam ini. Ammal ahadits al-muta'aridah al-mukhtalifah fahiya qalilah jiddan. Paham ya? Al-muta'aridah al-mukhtalifah fahiya qalilah jiddan, sangat sedikit sekali. Adapun hadis yang bertentangan, ya, yang banyak diperselisihkan, itu sedikit sekali. Seperti itu, fahiya qalilah jiddan. Seperti hadis-hadis yang kita hafal ya di hadis arba'in, itu hadisnya muhkam, ya, itu hadisnya muhkam, tidak ada yang menyelisihi. Nah, adapun mau dikasih contoh tentang hadis yang muta'aridhu al-mukhtalifah, arti al-muta'aridhu al-mukhtalifah itu mirip ya, sama, diperselisihkan, ya, dipertentangkan, itu sangat sedikit. Nah, maka ini diberikan satu contoh hadis yang mukhtalaful hadis, hadisnya diperselisihkan. Nih, at-tsani, tadi yang pertama ya, selesai kita pembahasan hadis al-muhkam. Al-muhkam. Al-an nadakhul ila mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis. Ta'rifuhu huwal haditsul maqbulul mu'aradu. Huwal haditsul maqbulul mu'aradu bimithlih ma'a imkanil jam'i bainahuma. Kalau hadis muhkam tadi selesai ya, gampang. Kalau nggak ada yang diperselisihkan, nggak ada yang mempertentangkan hadis itu dengan hadis yang semisalnya, maka aman. Nah, jenis hadis ini sangat banyak sekali, ya. Adapun jenis hadis yang dipertentangkan itu sangat sedikit. Nah, kita masuk ke dalam hadis yang dipertentangkan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bla bla bla. Lalu hadis yang lain yang menyebutkan bla bla. Nah, jadi dia saling bertentangan. Nah, itu akan jelas lagi di contoh. Nah, kita masuk ke definisi dulu. Apa sih maksud dari mukhtalaful hadis? Yaitu hadis yang makbul, ya, yang diperselisihkan dengan hadis yang semisalnya. Al-mu'aradu bimithlih, yang diperselisihkan dengan hadis yang semisalnya. Ya, banyak ini ya anak-anak ustazah yang baru datang ya, yang baru masuk. Harap nanti diulang kembali videonya ya, biar nyambung seperti itu. Karena kalau dengar di tengah-tengah itu berkemungkinan untuk nggak nyambungnya besar ya. Nah, hadis makbul al-mu'aradu bimithli, yang dipertentangkan dengan hadis semisalnya, disertai ya, disertai bisa dikompromikan. Nih, ma'imkanil jam'i bainahuma, bisa digabungkan atau bisa dikompromikan. Hadis itu bertentangan ya. Secara zahir hadis pertama dan hadis kedua itu bertentangan, tetapi ada kemungkinan untuk digabungkan, bisa digabungkan atau bisa dikompromikan sehingga pertentangan atau perselisihan itu menjadi hilang. Itu maksud dari ta'rif mukhtalaful hadis.
Hadisnya secara zahir bertentangan, tetapi ada kemungkinan untuk bisa dikompromikan, untuk bisa digabungkan, sehingga hilanglah pertentangan tersebut. Itu kalau bahasa kita, bahasa ustazah ya. Tetapi bahasa ta'rifnya huwal haditsul maqbulul mu'aradu bimithlih ma'a imkanil jam'i bainihima. Dia adalah hadis yang diterima, yang dipertentangkan dengan hadis yang semisalnya, disertai adanya kemungkinan untuk dikompromikan. Nah, contoh, lihat, dengan contoh akan semakin jelas. Mithaluhu hadithun. Nih contoh hadis yang pertama. La adwa wala tiyarata. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti hadis ini disepakati oleh Imam Ashabus Sunan al-Arba'ah ya, empat imam yang memiliki kitab musnad yang 4 tersebut, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad dan Abu Daud. Apa artinya? La adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit yang menular. Nih, la adwa ya, tidak ada penyakit yang menular wala tiyarah, dan tidak ada pula kesialan. Jadi hadis ini muttafaq alaih, hasan ya, bisa diamalkan. Jadi kata Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarah, tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada kesialan. Ada yang pernah dengar hadis ini? Belum pernah. Nah, kalau yang pernah, kan ustazah, ada yang bilang nggak ada penyakit yang menular ustazah. Nah, ternyata ini hadisnya, dan kedudukan hadisnya muttafaq alaih, sahih ya. Nah, hadis pertama. Sementara hadis kedua, wa firra minal majdhumi, wa firra minal majdhumi kama tafirru minal asadi, wa firra minal majdhumi kama tafirru minal asad. Rawahul Bukhari. Masya Allah, rawahul Bukhari. Nah, apa artinya? Larilah dari penyakit yang menular. Nih, al-majdhum ini penyakit yang menular. Larilah dari penyakit yang menular kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Yuk, secara zahir nih, menurut pandangan kita, hadis yang pertama dan hadis yang kedua saling bertentangan nggak? Iya, betul. Secara zahirnya iya. Lihat, hadis yang pertama katanya nggak ada penyakit yang menular. Sementara hadis yang riwayat Bukhari mengatakan larilah kalian dari penyakit yang menular, sebagaimana kalian lari dari singa. Ya, ini bentuk kehati-hatian ya kan? Hati-hati dari penyakit menular, hindari penyakit menular itu. Nah, bertentangan ini. Akan tetapi ini termasuk hadis yang berkemungkinan bisa untuk dikompromikan. Bisa dikompromikan dia. Secara zahir dia bertentangan, tetapi ada cara-caranya untuk dikompromikan sehingga pertentangan itu hilang ya. Nah, lihat. Kaifiyatul jam'i bainal mithalaini. Kaifiyatul jam'i bainal mithalaini. Cara mengkompromikan kedua hadis tersebut. Menggabungkan ya, mengkompromikan. Boleh kalian pilih mau bahasa yang mana. Kalau dulu waktu ustazah belajar mustalahul hadis, mengartikan al-jam'u itu menggabungkan. Tetapi ketika belajar dengan ustadz yang lain, beliau mengartikan mengkompromikan. Nah, kalian lebih paham yang mana? Coba ustazah tanya. Lebih paham yang mana? Enggak paham dua-dua ya?
Nggak jauh. Hah? Hampir sama, iya. Berarti dua paham ya, boleh. Nah, jadi kayak gitu, Ananda semua, ada beberapa bahasa Arab yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu buat kita bingung, ya kan? Atau kita carinya susah, bahasanya yang mana nih yang cocok kita di Indonesia. Nah, tetapi kalau kita ya, inilah termasuk keunggulan bahasa Arab itu, terjemahannya banyak ya. Nah, kaifiyatul jam'i bainal mithalaini, cara menggabungkan kedua hadis yang bertentangan di atas tadi. Al-adwa manfiyatun wa ghairu thabitah. Al-adwa manfiyatun wa ghairu thabitah. Bidalilin qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yu'di syai'un syai'an. La yu'di syai'un syai'an. Oke, kita harokati dulu ya kalau gitu ya. Wal amru bil firar. Wal amru bil firar, roriru ini. Iya. Iya. Bil firari, karena apa? Iya. Iya, karena ada harfun jar. Wa huwa majrur bi harfin jar ba. Min babi saddid dzara'i. Min babi saddid dzara'i. Hatta la yattafiqu. Hatta la yattafiqu lisyakhsi alladhi yukhalitul maridu husulu syai'in minal marad. Bitaqdirillahi la bil adwi. Afwan, la bil adwa. La bil adwa fayadhunnuhu minal adwa fayataqidu sihhatal adwa. Fayataqidu sihhatal adwa thumma yaqa'u fil itham. Ya, cara mengkompromikan atau menggabungkan kedua hadis yang di atas tadi. Al-adwa manfiyatun wa ghairu tsabitah. Penyakit yang menular, ya, arti al-adwa ini penyakit yang menular. Penyakit yang menular manfiyah, ya. Sesuatu yang ditiadakan. Manfiyah, ditiadakan, dan ghairu tsabitah, dan tidak ditetapkan. Manfiyah wa ghairu tsabitah. Maksudnya, ya, ditetapkan atau terjadinya penyakit menular itu bukan karena penyakit itu bisa menular dengan sendirinya.
Ya, akan tetapi dia menular karena izin Allah. Berpindahnya penyakit fulan ke fulana itu bukan ditetapkan ya memang penyakit itu yang menular, bukan, tetapi dengan izin Allah. Penyakit itu tertular dengan izin Allah. Nah, afwan ya, sebentar. Ya. Ya, Me. Nah. Enggak jualan orang tuh, Me. Oh, ya udahlah, apa-apa. Ayo. Yo. Salam. Nah, tidak boleh ditetapkan ya atau dihilangkan dari izin Allah semata-mata. Ya karena penyakit diare, penyakit mata ini memang benar-benar menular, lalu dia hilangkan takdir Allahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan manfiyah wa ghairu tsabitah. Dalilnya ada berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'di syai'un syai'an. La yu'di syai'un syai'an. Sesuatu itu tidak menular dengan sendirinya. La yu'di syai'un. Sesuatu itu tidak menular dengan sendirinya. Nah, jadi nggak bisa kita meniadakan penyakit tersebut berpindah dengan sendirinya tanpa izin Allah. Penyakit itu berpindah tentunya atas izin Allah Ta'ala. Kalau kita hilangkan itu ya memang dia pindah sendiri tanpa izin Allah, wal'iyadzubillah. Nah, kata Rasulullah, yu'di syai'un syai'an. Sesuatu itu tidak menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Iya. Wal amru bil firar, adapun perkara di hadis yang kedua kita disuruh larilah kalian dari penyakit yang menular, ya firra. Adapun perkara bil firar, apa arti al firar? Lari, ya. Ya. Kita disuruh menghindar ya dari penyakit yang menular. Maksudnya min babi syaddid dzara'i. Ini adalah untuk jaga-jaga, bab berjaga-jaga. Adapun perkara tentang kita disuruh berlari, ini adalah termasuk bab untuk berjaga-jaga, saddid dzara'i. Sehingga hatta la yattafiqu lisyakhsil ladzi yukhalitul marid. Sehingga tidak boleh disatukan la yattafiq. Sehingga hatta la yattafiq, tidak boleh disatukan lisyakhsi, orang yang sehat, tidak boleh disatukan orang yang sehat alladzi yukhalitul marid, bercampur dengan orang yang sakit. Nah, ini akidah ini ya. Nah, jadi mentang-mentang dia katakan tidak ada penyakit yang menular. Hadisnya apa ini? La adwa wala tiyarah, enggak ada penyakit yang menular. Lalu dia memberanikan diri untuk bersama-sama berkumpul-kumpul dengan orang yang sedang berpenyakit. Ya kan Hanifah? Ya jangan nyanyi-nyanyi lah. Oh iya, kayak sedang joget-joget gitu ya. Ya, jadi di hadis yang kedua riwayat Bukhari yang diperintahkan kita untuk larilah kalian dari penyakit yang menular, hindarilah oleh kalian penyakit yang menular. Ini adalah untuk hati-hati, kehati-hatian, sehingga tidak boleh disatukan orang yang sehat dikumpulkan dengan orang yang sakit, sehingga terjadilah sesuatu husul syai' minal marad, sehingga terjadilah satu penyakit, tertular dia dengan penyakit tersebut, tentunya dengan takdirillah, dengan izin Allah. La bil adwa, bukan karena penyakit itu bisa menular.
penyakit tersebut berpindah karena takdir Allah, bukan karena penyakit itu bisa menular, bukan. Karena memang takdir Allah. Karena apa? Karena dia enggak hati-hati. Sudah tahu si fulana itu sekeluarga sedang berpenyakit mata. Nah, malah dia dekat-dekat, tidur-tidur bersama mereka, bermain-main bersama mereka. Enggak ada bentuk kehati-hatian. Nah, lalu Allah Ta'ala izinkan penyakit itu berpindah. Nah, setelah dia kena penyakit ya, husulu syai' minal marad bi taqdirillah la bil adwi fayazunnuhu, lalu dia mengira ya, inilah dia minal adwa, inilah dia penyakit menular itu. Inilah dia penyakit yang menular itu, kata dia. Faya'taqidu sihhatal adwa, lalu dia meyakini penyakit menular itu benar ada. Sihhatal adwa, lalu dia ya'taqid, meyakini benarlah ada penyakit menular itu. Tsumma yaqa'u fil itsmi, kemudian jatuhlah dia dalam perbuatan dosa. Nah, jadi hadis pertama dan hadis kedua yang bentuk zahirnya bertentangan, namun setelah kita kompromikan dia tidak lagi bertentangan. La adwa wala tiyara, enggak ada penyakit yang menular tanpa seizin Allah, itu maksudnya ya. Tidak ada penyakit yang menular tanpa seizin Allah. Penyakit itu bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain hanya benar-benar berdasarkan takdirullah. Kemudian hadis yang kedua, larilah kalian dari penyakit yang menular. Ya, ini maksudnya kalau ada sekelompok orang yang sedang berpenyakit, maka jangan dekat-dekat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Waktu kita telah habis, udah dikasih peringatan ini. Iya, Hanifah. Mati. Ya, boleh dia nanti dengarkan video ulangannya ya. Yasmin lagi di mana? Yasmin. Oh, gitu. Nah, ada pertanyaan? Dan ini sedikit sekali ya yang mengikuti mapel kita hari ini, hanya 19 orang. Itu udah termasuk saja. Berarti kalian 18 orang ya. Separuhnya aja. Oke, kita tutup ya. Kita lanjut besok minggu depan insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.